Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang menganiaya putra pengurus GP Ansor, Kristalino David Ozora alias David, hingga kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya jadi tersangka, Mario Dandi, anak pejabat pajak ini juga dikeluarkan dari kampusnya di Universitas Prasetya Mulia. Mario Dandi dikeluarkan dari kampus lantaran tega menganiaya David hingga pernyataan resmi Universitas Prasetya Mulia tersebut diunggah dalam akun Instagram resminya. Dalam unggahan gambar berupa surat keputusan disebutkan Mario Dandi dikeluarkan dari universitas melalui keputusan dalam rapat pimpinan. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka saudara Mario Dandi Satrio dari Universitas Prasetya Mulia, terhitung sejak tanggal 23 Februari tahun 2023, tulis pernyataan resmi tersebut. Selain itu, pihak kampus menyatakan memantau penuh kasus penganiayaan tersebut. Pihak kampus juga mengecam aksi brutal Mario Dandi yang dilakukan kepada David, mengecam keras tindak kekerasan itu karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa, jelasnya. Prasetya Mulia juga menyampaikan keprihatinan terhadap David yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Seluruh sivitas akademika Universitas Prasetya Mulia turut prihatin atas keadaan yang dialami korban dan terus berdoa bagi kesembuhannya, ujar pernyataan resminya. Berikut pernyataan lengkap Universitas Prasetya Mulia mengenai kasus Mario Dandi dalam surat keputusan yang diunggah di akun Instagram resminya. Menanggapi berita tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh saudara Mario Dandi Satrio, salah satu mahasiswa Universitas Prasetya Mulia, dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pimpinan Universitas Prasetya Mulia telah memantau sebaik-baiknya informasi tentang tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh tersangka saudara Mario Dandi Satrio terhadap Saud Kristalino David Ozora. 2. Mengecam keras tindak kekerasan itu karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Prasetya Mulia. 3. Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi luka berat yang diderita oleh korban. 4. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka saudara Mario Dandi Satrio dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari tahun 2023. Seluruh sivitas akademika Universitas Prasetya Mulia turut prihatin atas keadaan yang dialami korban dan terus berdoa bagi kesembuhannya. Akibat penganiayaan, David mengalami luka berat di kepala dan kini dalam kondisi koma di rumah sakit. Saat kejadian, David sedang berada di rumah temannya. David diketahui putra tim cyber pengurus pusat PPGP Ansor, Jonathan Latumahina. Sementara pelaku yakni Mario Dandi Satrio merupakan putra dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan tersangka Mario Dandi melampiaskan emosinya kepada korban setelah mendapat laporan dari saksi A. Dia menyebutkan A yang merupakan mantan pacar David mengadu ke Mario telah mendapat perlakuan tidak baik dari David. Ade Ari mengatakan korban sempat menolak bertemu dengan tersangka. Dia menyebutkan A kemudian kembali menghubungi korban dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar korban. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya saudara R di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulu Jami, tuturnya. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya, imbuhnya. Dia mengatakan tersangka bersama A dan satu temannya, mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Dia mengungkap saat itu korban juga tak mau keluar rumah untuk menemui tersangka. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban. Kemudian korban tidak mau keluar.
Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban. Akhirnya korban keluar mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini, ujarnya. Menurut Ade Ari Syam Indradi, tersangka membawa korban ke belakang mobil Rubicon miliknya. Anak pejabat pajak ini awalnya hendak menanyakan informasi yang didengarnya dari mantan pacarnya kepada korban. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, kata Kombes Ade Ari. Dia mengatakan kemudian terjadi perdebatan antara tersangka dan korban. Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku, ujarnya. Menurut Ade Ari, tersangka juga menendang kepala korban. Penganiayaan itu dilakukan di belakang mobil Rubicon milik tersangka. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Kemudian menendang perut korban, ujarnya. Dia mengatakan orang tua R kemudian menolong dan membawa korban ke rumah sakit. Mendengar keributan di depan rumahnya dan melihat D tergeletak di dekat pelaku, orang tua R langsung mendatangi dan melerai, ujar Ade. Selanjutnya membawa D ke RS Medika Permata, Jalan Permata Hijau Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh security kompleks, ujarnya. Sementara itu, polisi kemudian mengamankan tersangka dan mobil Rubicon tersebut. Beberapa saat kemudian, datanglah orang tua temannya korban Bapak R dan Ibu N yang berada di sekitar TKP mencoba menolong korban dan Bapak R menghubungi security kompleks yang akhirnya security datang dan security menghubungi Polsek Pesanggerahan. Kemudian Bapak R dan Ibu N membawa korban ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk melakukan pertolongan terhadap korban, ujarnya. Karena perbuatannya, kata Ade, MDS dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan serta UU Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara.